Pak. Ini udah geser dulu ya, Pak. Sudah, Pak. Ayo kan mau sini aja, ayo kan. Coba sini, geser di sini. Pak, Tias, sini Pak, Pak Tias saya. Pak Tias saya. Karena kan provokatornya beliau. Saya paksa minta beliau bantu. Jadi inti kita itu sebenarnya kita ingin dengarkan apa masalahnya sebagai operator busway sampai mesti kami yang belikan bus dianggarkan gitu. Itu sesuatu yang menurut saya kalau dalam ini kita pikir Pak ya, kan diusulkan terus diusul nih pengadaan bus itu. Secara logika pokoknya menguntungkan punya bisnis, kenapa mesti kita yang ada? Setuju. Kenapa kita uang kan gitu? Ini seperti ini gitu, kan ini kan uang rakyat. Kalau uang rakyat ya harus kita jaga. Mungkin Bapak ngadakan lebih murah daripada ngadakan gitu. Memang ini kami semua yang mengadakan bisnis semua. Ini semua kan? Nah itu yang kita, jadi konsepnya kan agak terbalik. Nah kami ingin dengarkan ada notulen. Mana itu notulennya nih? Bentar Mas, diambil absen. Nah notulen mesti catat. Saya mau lapor ke Pak Gubernur bahwa hasil pertemuan ini seperti apa. Ya, jadi saya langsung mau dengan pendapat Bapak. Mohon maaf Pak, saya nggak terlalu formal Pak ya. Supaya cepat aja kita diskusi. Waktunya pendek. Silakan Pak. Pandangan Bapak. Bapak sebut nama dari mana, tidak mau dengarkan keluh kesah. Jadi selain itu mau dengarkan keluh kesah Bapak. Selama jadi operator ini apa masalahnya Pak? Terima kasih Pak Long ya atas waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu saya Pak Sisra, Direktur Utama dari PT Jakarta Megatrans Busway. Yang kedua ini adalah Pak Ari Asari, beliau adalah Direktur Utama PT Transmaya Pada Busway. Ya, berikutnya adalah Pak Mamat, beliau adalah dari PT Trans Batavia Busway. Berikutnya adalah Pak Jabai Siombing dari Trans Batavia. Kemudian Pak Yogi, bukan Pak Yoga ya, Yogi itu dari Trans Jakarta Megatrans. Kemudian Pak Jun Tampunan, beliau adalah dari Jakarta Megatrans juga. Tapi semua kompak-kompak aja kan? Supaya saya Pak kenal. Pak masih bisa maju Pak, sini Pak, coba. Nggak usah nyempil Pak. Tarik pausi ya. Masih bisa kok Pak. Depan kok nggak apa-apa Pak. Pak, silakan Pak. Sini Pak. Ya, depan. Nggak apa Pak, duduk hadap itu juga apa-apa Pak. Ayo Pak. Kebetulan dari Trisakti juga Pak. Dosen di sana Pak. Kalau kenal Pak Tris dong. Saya di transportasi di Kemenas. Beliau juga di Jakarta Megatrans Busway Pak. Kemudian Pak Maringan Arwan di Jakarta Megatrans. Kemudian Pak Oka ini dari direktur dari PT Jakarta Transmetropolitan. Berikutnya adalah Bapak Aziz Rismaya, beliau adalah Direktur Utama PT Trans Batavia. Ya. Jadi itu semua sudah dikenakan, berarti nggak ada yang kelewat. Ya. Jadi terima kasih Pak Wagub ya atas waktunya dan perkenalkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kami semua barangkali di sini adalah saya yang paling tua Pak. Karena memang saya baru 17 tahun Pak. Di balik kita 17 tahun dan saya berusaha di bus kota ini sejak tahun 69 Pak. Sampai sekarang saya masih di bus kota juga. Bus kotanya adalah Masai Bakti kan Pak. Masai Bakti, tapi sekarang juga saya di busway. Ya. Ya, jadi saya udah 42 tahun nih Pak di angkutan bus kota nih Pak. Ya. Kemudian singkatnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wagub. Semula ada perencanaan dari Pak Gubernur saat itu, Pak Sutioso, kemudian juga lewat Pak Asisten Pembangunan Pak Irsal. Beliau menyampaikan kepada kami operator bus kota bahwa Jakarta akan ada busway. Namanya belum ada Jakarta, belum ada busway. Pak Budi apa temuin yang Vanguard itu ya?
yang parking. Siap. Jadi kita mau ngomongnya online. Kita tempat di ruangan saya juga. Ya udah online. Jangan ada tunggu lama Pak. Sekarang aja Pak. Oh udah ada notulennya. Ya, baik. Ya, biar cepat Pak. Ini pasti panjang nih. Ya, itu soal Vanguard. Dan saya mampir. Ngomong aja, dia ngomong itu. Suruh siapa yang catat notulennya? Ada ST atau siapa? Itu si siapa kemana ada? Si Okta lah. Okta kemana? Okta ada ke gubernur. Iya, tugas di komputer. Oh, disampaikan Pak Gubernur ya? Baik, Pak. Baik Pak, lanjut Pak Wagub ya. Kemudian saat itu kami beberapa kali pertemuan dengan Pak Desa, selaku asisten pengguna. Saat itu mengundang seluruh operator bus kota. Ya akhirnya kami menyetujui, sebab beliau itu menyampaikan bahwa busway itu menurut anggapan beliau dan juga menurut kami itu akan meningkatkan Operasi busway itu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelangsungan usaha konsorsium busway yang lebih terjamin daripada bus kota katanya waktu itu. Kemudian yang terakhir waktu itu kami catat dalam pertemuan itu bahwa kepastian kerja bagi seluruh karyawan konsorsium busway akan lebih terjamin. Itu saat akan terbentuknya busway. Kemudian terbentuklah konsorsium busway koridor 1. Itu namanya Jakarta Express Trans. Hari ini enggak hadir karena memang jet itu sudah habis ya waktu KKS belum ya? Belum ya, masih ada waktunya. Sudah diperpanjang. Karena hari ini tidak hadir. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa konsorsium busway dan pembentukannya atas instruksi Pak Gubernur saat itu QQ Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan berlanjut usahanya karena dibatasi seolah-olah ini Pak dan adanya itu akan meningkatkan usaha seolah-olah akan perusahaan itu akan hidup langgeng ya, karena akan disambung dengan usaha busway. Pada awal pembentukan konsorsium tadi tidak pernah ada pembahasan ataupun disinggung hal yang menyangkut jangka waktu keberadaan konsorsium busway. Sama sekali tidak ada. Mengingat bahwa konsorsium busway adalah berasal dari para pengusaha angkutan bus kota existing yang telah puluhan tahun mengoperasi bus dan melayani masyarakat DKI Jakarta. Tadi saya katakan sudah tahun 60 Pak. Saya sendiri sudah 69. Kemudian waktu itu disepakati adalah kepemilikan busway terdiri dari operator existing bus kota, kemudian juga dibagi porsinya adalah untuk Pemprov yang akan diserahkan kepada pihak ketiga melalui duty contract. Jatah untuk konsorsium busway existing bus kota itu ditentukan pada saat pertama itu 63% ya. Ke 63 sekian 63,7 kalau nggak salah, untuk Pemprov 33%, 40 untuk diberikan kepada kepada unit kotes, 60% untuk existing bus kota existing. Nah mulai koridor berikutnya 9-10 itu dirubah lagi menjadi 50-50 Pak. 50% untuk bus kota existing, 50% untuk alasannya apa? Karena hasil periksa BPKP atau bukan? Oh bukan. Semaunya aja. Iya, semaunya aja. Iya. Kalau semaunya boleh nggak berarti 40 untuk bid 60. Sekarang berubah lagi. Nah sekarang ini Pak, setelah itu berjalan kan waktu itu sampai kami tahun 2007 mulai koridor 4, 5, 6, 7, mulai 2006 TB juga belum ada pergub Pak masalah busway ini. Kemudian tiba-tiba terakhir ini tahun 2010 muncul Pergub 173 tahun 2010. Intinya adalah mengatur bagaimana itu busway. Jadi komposisinya adalah apabila pertama bahwa operator busway itu dibatasi jangka waktunya hanya 7 tahun. Walaupun itu kami yang berasal dari angkutan bus kota existing. Kami sudah tahu kalau itu memang kami dari pemenang lelang atau beauty contest itu tidak masalah, tidak problem.
kan hulunya sudah ditentukan. Tapi kami ini kan bus kota existing, kok dibatasi waktunya hanya 7 tahun. Itu Pergub 173 tahun 2010. Dan di dalam Pergub tersebut juga dicantumkan bahwa setelah ada kompensasi pemberian izin bus kota kepada busway, maka berakhir dengan sendirinya izin dari bus kota existing. Itu bunyi, Pak. Jadi sampai saat ini kami berpendapat adanya ketidakpastian usaha angkutan Transjakarta busway. Khususnya kami yang bus kota existing. Di samping dibatasi 7 tahun, juga izin bus kotanya juga setelah mendapat proporsi sebagai operator busway, maka akan berakhir juga izin bus kotanya, izin trayek bus kotanya gitu, Pak. Jadi ini yang menjadi permasalahan kami saat ini, sehingga ini menimbulkan masalah-masalah yang sangat pelik bagi kami. Sampai sekarang kami ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur, yang alhamdulillah saat ketemu dengan Pak Wagub, inilah yang menjadi masalah kami, gitu, Pak. Ini dari Transjakarta busway. Kami yang hadir di sini memang semuanya berasal dari bus kota existing. Jadi bukan yang berasal dari Tidak bergabung di konsorsium, gabung kan? Bergabung ini, Pak. Ini semua bergabung. Sesuai dengan ini porsi trayek. Jadi harusnya kan kalau penggabungan sudah tidak masalah kan? Nggak masalah. Kalau penggabung udah ada masalah. Itu yang harusnya tuh setiap kali siapapun tender di sini, harusnya yang existing tinggal ikut saja kan, tidak ada berakhir kan? Iya, iya, iya. Harusnya terus. Kalau Bapak juga menang, berarti ya 100% konsorsium dan ini menang. Iya. Cuma sekarang dia rubah tidak lagi. Tidak ada. Berarti kalau nanti Hilang. tender berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Oh, sekali tender 7 tahun. 7 tahun. Oh, berarti 7 tahun ini tidak ada lagi istilah Existing. Ikut tender gitu. oh, harusnya kan tidak salah kan, di pertanian tidak masalah sebetulnya. Iya, itu yang jadi permasalahan. Tender kan tidak rugi kan sebetulnya. Iya, tidak. Kalau patokan harga kan mengikuti Ya, mengikuti yang lelang. mesti diusul di roba pergub. Iya. Sebetulnya seniornya beliau Siapa? TDP coba. TDP. Iya. Nggak tahu itu. Gak apa-apa, kita Ya, mesti nggak apa-apa, tahu. ya. Nggak, ini kan dua sisi saja. Apakah kita mau terus memberikan hak kepada konsorsium sampai selama-lamanya? Nah, kalau bagi kami sih kalau tidak melanggar peraturan, kenapa mesti diubah? Iya. Mengingat jasa bapak-bapak Iya. dulu kan gitu kan. Puluhan tahun kan Ya, dibatasi. tapi kalau pemerintah tuh memang suka begitu cara berpikirnya. Tidak boleh, jadi apa ini kan monopoli, ada hak istimewa. Pasti kalau dari, makanya saya selalu bilang tadi sama Pak Yoga, kalau gunakan cara pikir orang luar negeri dibawa ke kita, Nggak ketemu. masuk. Iya, nggak ketemu. Kayak soal tadi gitu, main terobos tadi, ya ketemu kita. Nah kita bisa ada terobosan berbeda. Karena ini gini Pak Wagub, supaya tahu peta permasalahan di lapangan. Begitu di tender, cari harga yang termurah, akhirnya yang ada sekarang ini murah. Contoh aja koridor 9 itu, baru itu banyak bisnya rusak. Karena murah. Dia nggak bisa biayain. Itu. Sudah 25 unit, Pak. Sekarang kita balik ini Pak. Kalau Bapak yang jalankan ini bus Transjakarta, Bapak mau tiketnya berapa sih sebetulnya? tiket yang di mana ke penumpang? Sekarang Ke 3.500 penumpang. ya? Oh, kalau ke penumpang tidak ada kaitan pada Enggak. Sekarang kita Oh, sama. Kalau Gitu. Ya. Kalau ya. Mungkin kalau kita banding dengan 6.000-an ya. dengan sekarang patasasi sekarang kan 6.000 Minimal. minimal 6.000 sekarang. 6.000. Minimal. Ya kalau 6.000 Bapak bisa jalankan sendiri. Enggak, kalau misalkan jalan maksudnya lepas daripada Misalnya kembali, kembalikan. yang konyol kan itu. Iya. Iya. Ya kita kembali. Kalau dulu kan Bapak kan jalan nggak ada jalurnya, Iya. semauan. Iya. Sekarang sama seperti Bapak usaha bus tahun 69 juga Pak, kita Iya. balikin. Tapi sekarang kami bikinkan satu jalur khusus Bapak masuk. Iya, kembali kepada tempo dulu tapi aman dan nyaman gitu ya. Cuma bedanya sekarang Bapak ada Jalannya. jalur khusus. Iya. Ya sesama bus kota ya
harus saling menyundul. Jadi bukan dilarang saling mendahului. Tapi kalimat yang baru sekarang sesama bis kota harus saling menyodok supaya jalan terus. Kalau dia kan macet. Jadi semua masuk ke jalur yang kita bikin misalnya ini Pak. Nah itu Bapak mau kasih tiket berapa? Jadi hitung dulu itu. Itu bisa minta dihitung. Hitung yang netral aja kan. Hitung yang netral, pihak-pihak netral yang itu. Itu. Ada komponennya. Karena kalau tidak, kita ini sama-sama menderita ini sekarang. Iya. Kami terus kebobolan uang. Subsidi. Ya, tentu negara, pemerintah harus mensubsidi, pasti. Tapi pikiran kami kenapa tidak subsidi ke penumpangnya langsung? Kenapa masih subsidi ke namanya? Bukan kenapa masih subsidi ke UPT, belutnya Dinas Perhubungan. Kenapa kami masih habiskan uang di Dinas Perhubungan? Kenapa kamu disubsidi ke penumpang? Itu pertanyaan saya sama NTDP gitu loh. Ya kenapa tidak mau? Kita bikin sistem e-tiketing, kita bikin sistem langganan tiket. Dapat tiket terjual kita itu berserasi kan? Iya. Subsidinya. Bukan seperti itu Pak. Bapak bayar tiket berapa orang itu? Kami kasih. Jadi kalau kami mau subsidi kepada rakyat, kami kasih dia tiket. Masyarakat. Dia tinggal tempel tempat berapa. Iya. Ini konsep ITDP masukkan betul. Ini kalau untuk subsidi Pak, saya setuju. Transportasi umum harus ada subsidi. Tapi subsidinya bukan ke perusahaan, Bukan. ke penumpang. Dari awal juga ini. Tapi sekarang ini bukan perusahaan Bapak. Ini kita disubsidi bukan perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah, bukan. Ini yang tadi itu Robealo ngasih ininya. Betul. Tapi ke penumpang gitu. Jadi dibalik lagi. Jadi bukan perusahaan yang disubsidi gitu. Betul. Sekarang dia bayar Bapak berkilometer jalan nih Pak, hasil tender Pak. Nah sekarang jadi kami juga nggak ngerti kenapa Bapak nggak mau tambah busnya. Kalau semua pakai sistem tender, kan kekurangan bus Pak. Ini kita mau tanya. Sementara orang teriak-teriak, busnya kurang. Orang ngantri berjam-jam, tidak jelas busnya lewat, alasan isi gas, nah macam-macam. Nah alasan paling sering saya dengar gasnya tidak cukup, jadi busnya tidak bisa ditambah. Apa betul itu? Betul dari SPBG-nya. SPBG-nya juga tidak dilengkapi dengan baik, Pak. Tidak mendukung kan? Sangat tidak mendukung, Pak. Yang itu masalah utama dan kalau dia tidak mendukung, berarti ya busway kita ini tidak akan pernah beres. Iya. Yang ada ditutup SPBG-nya Pak. Yang ada sekarang malah ditutup. Yang kemudian Pancoran. Petros juga. Terus sekarang juga kalau pergi ngisi juga dibayar kan, per kilometer kita udah bayar. Oh iya udah. Iya. Udah masuk semua. Dulu kan enggak. Nah saya nggak tahu alasannya apa. Setelah kami hitung, jujur aja harusnya ini bayar juga sebagian itu memang kemahalan Pak. Ini kan operator mengatakan lebih, itu udah setengah mati gitu kan. Nah kita ingin tahu tuh Bapak jadi tidak untung dengan bayaran yang begitu tinggi. Itu faktor apa? Itu yang kita ingin tahu. Kan busnya kita beli sendiri Pak. Betul. Makanya saya ingin tahu apa karena kurang steril, apa penumpang. Kan penumpang kurang kan juga tidak. Bapak kan di beberapa kilometer, berarti faktor macet. Jadi mungkin Bapak harusnya satu hari bisa berapa kilometer, Ternyata di bawah. tidak dicapai. Dan itu juga Pak, rasio BBG-nya Pak, rasio BBG. Nah, Itu yang kejadiannya 1:0,9 atau 1,1, kita dibayar 1:2,1. Jadi kami ini operator mensubsidi BBG rata-rata kalau di kami dengan 61 unit bus sekitar 600 juta per bulan. itu karena hitungan auto tender itu rasio BBG-nya salah. Apa karena macet ya Pak? Bukan. Karena penetapannya sepihak oleh BLU. Pokoknya angkanya 2,1. BLU memang cuma segitu. Iya. Jatahnya gitu. Iya, padahal berdasarkan di lapangan. Gunanya Pak. Konsumsinya. Tapi yang penting konsumsinya lebih tinggi daripada. Iya, dari kenyataannya. Nah itu BLU tetapkan itu dari mana angkanya? Sumir sebetulnya belum ada. Sebenarnya sih gini Pak, itu dari ATPM.
yang mereka ATP mana? Nah, cuman ATPM ini kan sebenarnya pada saat dia katakanlah Bapak beli Ya, kalau kita beli mobil ATP mah selalu hemat ya. iya, jadi kan memang Mana ada yang pas kalau kita ini ATPM keluar pabrikan kalau dia itu apa jalannya itu normal atau Sebenarnya gini Pak, mungkin ada yang gas kebut kan? Iya, tidak ada penumpangnya. Gini Pak, banyakan di busway ini kan dia kan stop and go. Sementara kalau di apa ATPM ini dia jalannya konstan, katakanlah jalan. Apalagi kalau tes Stop and go tuh berat. Mulai lagi kan tadi. Saya ingin meresmikan tanggal 15 ya. Iya. Saya ini berada di Perintis Kemerdekaan. Lalu kemudian identik di situ harus ada BBG. Dengan terpaksa memerintahkan Pak Gubernur supaya terselenggara BBG. Terus. Tidak ada yang mau membiayai. Kemudian PGN terpaksa dengan janji bahwa akan diganti oleh Pemda 12 miliar. Tariklah dia pipa dari Purgadung. Menarik pipa itu sembarangan. Akhirnya apa yang masuk ke saya? Semua lumpur, air, kopi Pak, mungkin susu, kopi masuk situ. Semua itu Punya SPBG juga buka sendiri. Dia itu yang mendirikan ya. Iya. Jadi ini Ya, Pak, hasil di itu tabungnya tabung gas itu tuh ada juga apa tiap bulan ya atau berapa Tiap bulan, ada pasti dikuras. Dikuras air dan lumpur semua. Tidak boleh seharusnya. Idealnya tabung dikuras itu 3 tahun sekali. 3 tahun Pak. Kami seminggu sekali Pak dikuras. Betul Pak. Terjadi kotak Pak. Betul. Semua dia tempat sekali dia meledak. Tiap minggu. Iya, kalau kenapa? Mesin juga cepat rusak dong Pak. Iya, rusak Mas. Mesin juga cepat rusak Iya. kalau gitu. Tabungnya sendiri rusak. ICM kan Iya, dan itu juga sebenarnya Pak sesuai peraturan itu hanya orang yang bersertified sebenarnya boleh Membuat itu. Tapi iya. mahalnya lumayan juga. satu Nah, mahal, itu. yang kedua Pak lama. Nah, Akhirnya buka sendiri juga. Iya, mau nggak mau ya mendingan akhirnya mungkin di beberapa di training, tapi kalau udah Ya. training juga kan sumber daya manusia juga sedikit juga. Ya Ya. udah, mau nggak mau ya kalau orang Kan lama-lama Ya tadi 3 tahun buka sekali sama seminggu sekali. Iya. Ya, bukanya Bautnya juga rusak, bautnya. ya kan? Iya, betul. Penyebab gini, penyebab kenapa jadi tidak 3 tahun sekali karena infrastrukturnya nggak beres gitu. Jadi yang saya tahu persis, yang paling pertama adalah existing ini itu berasa dibohongin aja Pak. Semua infrastrukturnya itu tidak dengan baik. Iya. Iya. Nanti sih gini Pak, kalau kita ngambil coba contoh lagi dari rasio BBG tadi. Jadi kita juga sempat mengambil benchmarking ke industri mining. Mereka ini kan juga dibayar per hour, per jam ini kan. Nah, ternyata pada saat di kontraknya mereka, itu mereka ada batas atas batas bawah. Artinya pada saat di kontrak katakanlah dari satu LSP berapa. Namun jika konsumsi BBG-nya mereka yang dibuktikan dengan riset penggunaan BBG-nya itu lebih kalau mereka BBM sih lebih besar daripada yang lebih besar jauh, mereka nanti berhak untuk renegosiasi atau juga ada kompensasinya gitu. Jadi ini sebenarnya yang kita tawarkan juga, kita usulkan ke Transjakarta, tolong kalau bisa ini kita set dulu satu angka, tapi ada batas bawah. Kalau ternyata batas terlampaui, batas bawah terlampaui, katakanlah kita bikin batas bawahnya 1 liter 1 kilometer gitu ya. Kalau ternyata udah 1:0,9, berarti kan udah rugi nih operator. Ya udah, mungkin sisanya tadi selisihnya dibayarkan oleh Transjakarta. Juga negosiasi. Nah, cuman tadi dengan PLU ini kita nggak bisa berani masuk penjara. Iya. itu pada salah satu juga alasan kita kenapa banyak fleksibilitas yang bisa kita raih kalau ini BUMD sebenarnya Transjakartanya. Sudah untuk sana karena kan swasta dengan swasta bekerja sama, ya udah asal aturan main. Ini BUMD sampai di mana? Draftnya saya diajukan ke di Dewan, mereka lagi membahas ini katanya. Tapi menurut saya ini nggak ada hubungannya dengan. Tapi artinya sekarang kan kalau lihat dengan kayak begitu, jujur aja, berarti bus Transjakarta tuh nggak mungkin nambah. Bahkan kalau mitigasi ya. karena rusak. Iya kan? Bahkan berkurang. Iya, betul. Gasnya ditutup, mutu gitu jelek, Iya. Belum Pak. risiko meledak juga akan tinggi kalau gitu. Kalau buka sembarangan segala macam. Belum kalau misalnya salah satu SPBG bermasalah. itu bermasalah, ngantri Pak. Servis. Yang dua Terus kau yang selalu mau pulang itu orang dilewatin pada masalah kecewa tuh gara-gara kosong gitu. Kosong. Itu bukan bohong ya, bukan. Sudah waktunya diisi lagi, Pak. Kita bayangin kalau kita nunggu bus ya Pak ya. Iya, kosong lewat. Udah gitu lama Pak ya, udah datang. Lewat, nggak apa-apa lah. Mungkin yang belakangnya. Iya. Belakang juga lewat kosong Pak. Tiga juga kosong Pak. Terus tunggu sejam 2 jam Pak. Saya naik motor Pak itu. Iya, persis.
Persis itu. Itu yang terjadi loh Pak. Iya, betul. Setuju. Kemarin kan Pak Gubernur kita putuskan tidak mau ganti solar. Iya. Nah, sebetulnya ada perda bisa kita ubah yang ramah lingkungan. Iya. Di perda gitu. Sekarang Eropa aja udah balik ke solar kok. Iya. Bagai Euro 5 udah sekarang. Euro 4. Tapi solar itu nggak cukup. Itu Land Cruiser yang saya pakai dari United Kingdom itu, dari Inggris itu. Apa ya? Pertama, saya pertama deh. Solar. Solar. Solar itu nggak bisa. Pakai sel aja katanya lebih bagus. Sel. Itu aja masih suka buang asap putih. Pagi-pagi bisa buang asap putih banyak. Dia buang. Dia mesinnya mungkin bisa. Jadi daya dukung operasional Pak untuk gas selama ini itu memang sangat-sangat minim. Minimnya apa Pak? Bus itu dalam operasional dari pagi sampai malam. Di tengah-tengah ini harus keluar dari jalur, dari koridor, hanya untuk mengisi BBG. 2-3 jam. Dan itu Macet lagi keluar. Macet lagi. 2-3 jam. Dan tidak ada SBBG itu yang dekat dari koridor. Semuanya jauh-jauh. Nah, kita dulu pernah memberikan masukan kepada Pemprov pada saat itu baru melakukan. Ini teknologi kan sudah maju sekarang. Teknologi solar itu sudah Euro 4. Di Eropa itu yang paling laris bukan bensin tapi solar di sana. Lebih ramah lingkungan. Karena lebih ramah lingkungan. Nah, Bensin ketika ramah lingkungan ngisi solar seperti Maesari umpamanya, jam 1 malam ngisi penuh, pulang lagi jam 12 malam itu tanpa mengisi. Iya. Lebih hebat. Jadi dengan kondisi kendaraan yang ada sekarang ini, kalau maunya pakai solar, insya Allah itu insya Allah tercover. Tapi jangan diganti lagi solar, itu BBG bagaimana? Enggak. Oh, enggak. Penambahan berikutnya. Enggak, maksud gitu. Ini ada usulan ke Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur tidak setuju. Kita jangan mundur dari UDBBG. Iya. Tapi kadang-kadang kan kawan-kawan juga berpikir kan realistis. Bagi warga DKI tidak peduli ada mobil gini atau yang penting tidak racun Jakarta kan? Tidak meracuni Jakarta loh. Sekarang apa bensin mobil pertama semua macet tapi tidak meracuni Jakarta? Meracunin juga kan? Bahkan saya bilang bagi penumpang bus Transjakarta, Bapak keluarin asap racun pun saya mungkin setengah tidak peduli loh. Ya mungkin saya bisa naik cepat nyaman gitu loh. Ini Saya Pak Gubernur punya pendirian itu karena belum mendengar langsung dari para rakyat. betul. Enggak, Pak Gubernur berpikir apa sih susahnya cuma nambah SPBG, cuma narik pipa doang, kira-kira gitu kan? Iya Pak. Kita tidak berpikir kan PGN yang naik pipa aja dikasih kopi susu. Betul Pak. Gunung es dari Karena di pusat kita mau presiden masalahnya kan. Nggak apa-apa Pak, memang saya dengar ini kan kita mau bawa. Artinya, tadi kami berpikir apa susahnya sih tambah 1000 bus mau artikel ini juga saya mampu. Saya mau bayar bagus, pengusaha kok. Iya. Penumpang ada. Iya, betul. Ya kan, ini belum lagi berbicara dari mobil akan pindah. Kalau saya macet, Transjakarta kosong, saya suruh minimal saya suruh sopir saya turunin saya ke sini. Iya. Itu yang teman saya lakukan. Dia naik Transjakarta yang waktu jam kosong. Nah sekarang mereka balik lagi ke mobil. Karena sudah tidak ada kepastian. tidak nyaman kan, tidak ada kepastian. Isinya Ya kan itu yang mesti kita laporkan. Karena gini juga Pak, ini tidak terkait dengan juga mungkin keperawatan juga. Jadi apa namanya? Ya itu tadi yang Pak Ari bilang bahwa Itu dia apa ya? Presiden atau apa? Masa keluhan dari pedagang di kaki lima di. Dia maksudnya apa? Berdagang lah. Sudah dipimpin perasaan bapak saya. Oh iya. Sebentar di BBG. Jadi gini Pak, memang ini juga tadi pengalaman kami dulu pernah sempat di poolnya Pak Jun itu nongkrong kayak hampir 5 hari kali ya. Dulu kami nongkrong di sana, memang lagi ada suatu kerjaan yang kami kerjakan sana. Rajin dulunya Pak beliau ke kita. Karena nggak pernah datang Pak Yoga ini. Jauh Pak, macet. Nah cuman itu Pak, jadi bener jam 1 itu baru bus baru mulai masuk. Jadi di pool Kampung Rambutan itu banyak sekali bus-bus yang antri. Karena sana juga ada apa namanya ada SPBG. Dan itu juga bus-bus jam 1 jam setengah 2 baru masuk.
tapi jam setengah 5 atau jam 4 Jam 4 udah artinya perawatannya dia itu Pak, itu ya waktunya cuma segitu mau diapain gitu, mungkin cuma cek Isinya juga lama ya. Lama Pak, antrinya bukan Iya, mesti kan kalau isinya tergantung isinya kecepatannya Bu, tingginya itu. lumayan sih sekitar Tekanan 8 menit, 8 menit. Karena kalau terlalu tinggi tekanannya juga meledak juga tabungnya Pak, seperti yang terjadi kemarin itu. Jadi Iya, diatur ini sekali. efek kenapa Transjakarta banyak juga bisa mogok atau apa nih, mungkin ada juga hubungannya dengan tadi bahwa minimnya waktu perawatan karena mereka harus jalan terus nih, dan tadi ada yang mendorong mereka ya udah sekarang pokoknya pada saat busnya masuk ya mau nggak mau perawatannya minim aja karena waktunya terus itu juga minim, nggak mungkin Sekarang soal jumlah. Kalau gitu kan cara kampungan kan gampang. Ya sudah, busnya kita tambah. Kan gitu Pak. Busnya tambah kan berarti dia ngantri ngisi lebih Banyak. Jadi Bapak ada stok. Iya. Cuma akibatnya biaya naik kan. Overhead dan naik mana naik. Overhead naik kan. Karena busnya ada yang nganggur, tidak nganggur penumpang. Hanya untuk ngisi. Iya. Itu kan tidak dihitung dalam tender seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Yoga. Banyak. Kita kalau bisa beli 1000 bus pun tambahan aktif kualitas bus, dia bisa beroperasi juga. kalau pakai Tidak efektif lah, bukan jadi bisa, tidak efektif. Kalau pakai gas 80% Nggak bisa. Nah, sekarang tambah lagi juga Bapak belum. Iya. PBBG-nya. PBG-nya. ya Polisi sebenarnya kayak gini Pak, polisi ini kalau kita ngomong tentang ini kan si Pertamina, PGN, ini kan selalu dari mulai apa namanya tahun 2010 itu selalu ngomongnya kita mau bikin mother daughter station gitu. Sampai detik ini kan belum ada mother daughter ini kan. Masalah bilang ini step mother nih, bukan mother daughter lagi dah. Jadi kelihatan ini udah mereka asal ngomong aja di sini terus-terusan lama. Pas kita juga cek berapa sih investasi untuk apa namanya untuk biaya sana cuma kecil, kalau SPBG itu sekitar 15 miliar. Kita kalau seandainya memang masih mau komit di sana, ya tadi udah infrastrukturnya itu harus disediakan. Itu kami yang invest gimana? Betul, itu Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya gini Pak Yoga, menurut saya sebenarnya gini, antara Pertamina dengan PGN ini adalah tarik menarik ya. Dan memang Kita rugi mungkin jualan ke terus terang ya. Jadi memang Itu kita tidak rugi nggak dalam negeri? sangat tidak memperhatikan Harus di sini ya. untuk Pak. Saya rugi ini bukan untuk Pak. Kualitasnya juga Selalu begitu Pak. Kita sekarang jadi gini, gas kita juga kualitasnya juga rendah. karena kan konsumen kita ini kan Transjakarta. Transjakarta sama PGN nggak dipandang, Nggak tapi dilihat, operator. iya. Tapi kalau seandainya kita DKI, Iya. ini kita sebagai operator apa SPBG-nya, kita kan konsumen langsung ke mereka kan. Kita langsung datang, beli langsung kita pakai mother daughter itu lah pakai truk-truk atau apa. Jadi sebenarnya asalkan DKI ini mau invest di SPBG, masih bisa ini sebenarnya teratasi. Iya. Karena kita selama ini udah nunggu dari Pertamina Pak, itu udah dari tahun 2010 itu selalu ngomong mother daughter. Itu sudah ada Tuhan. Jadi kita harus invest, kita pakai dinas energi itu. Cuma gini, problemnya itu ada perbedaan harga antara yang dijual ke industri dengan transport. Dan Dan sempat dibahas di Ya kalau industri ya kita harus bayar lebih tinggi lagi. Iya. Ya, kalau udah lebih tinggi lagi, mending kita pakai solar. Menurut saya itu ya soalnya makanya ini mesti kalau bisa saya minta tolong bapak-bapak buat surat Pak ke Pak Gubernur. Sampaikan keluhan-keluhan ini. Wah, surat sudah ratusan kali. Supaya kita tahu. Surat jawabannya cuma kaji aja Pak, kaji. Kaji itu masakan yang buat. Ya artinya kalau ini bisa kan bapak bisa ngadakan sendiri busnya. Selalu. Jadi mau tambah 1000 pun 2000 pun tidak masalah kan. Beda dengan Kopaja Kopami. Mau suruh ngadakan uang bukanya dari mana? Tapi enggak, mereka juga siap. Jadi Kopami, Kopaja aja siap untuk adakan dengan sistem iklan tadi. Kita tawarkan kok. Siap. Malu Pak kalau. Jadi kalau semua siap, ya untuk apa kami keluarkan uang beli ini? Peluang Pak kalau beli bis peluang. Kalau kami masih bisa, Peluang tanda kalau kutip. kita masih mampu untuk melakukan investasi sendiri, kenapa sih Pemprov itu harus Iya, jadi kami lebih fokus perpanjang rute yang nyaman, penyeberangan orang yang nyaman, jalan yang mulus, sterilisasi itu lebih baik fokus ini. Ya jangan usah fokus bus. Kita beli bus sebetulnya yang mereka sebetulnya zaman Pak Koke sudah melakukan somasi terhadap Pergub 1 Sudah. Ke MA. Menang nggak? Sekarang menunggu pemilu. Nah, jadi gini Pak, ini bukan mau kurang ajar tugasin bapak-bapak
Bapak yang senior. Bapak bikin surat lagi ke gubernur. Termasuk sampaikan soal keberatan atas pergub itu. Mengingat jasa Bapak tahun 69 itu. Ya kalau Pak Gubernur merubah pergub, ada dasar dari surat itu, kan tidak perlu somasi buang-buang. Ya, tapi Bapak kalau tapi Bapak kalau misalnya minta pendapat lagi yang sekarang ada, enggak Pak. Jangan lupakan sejarah. Kita nggak banyak sama dinas-dinas yang ada kok. Amin. Bila perlu kalau tidak mau nurut sama kami ya kami ganti Pak. Kita caranya udah begitu. Udah jelas Pak. Jadi ini Pak Wagub ya, isi pesan dari semuanya yang buat kita semua ini, selain misalkan yang tadi infrastruktur disampaikan kepada kita, yang pokok paling keberatan buat kita yang pertama adalah existing dibatasi umurnya 7 tahun. Sejarah dihilangkan. Dan yang kedua juga itu menyangkut tender terbuka terus. Jadi kapan mulainya tuh Pak? Setelah itu keluar 2010 berarti tender sekarang sampai 7 tahun ke depan. Sampai 15. Selama terus. Berarti kan ada yang baru mau tender 7 tahun lagi baru. Jadi ya tadi seperti Pak Adil sampaikan kan, para pejuang di kota lah, itu sudah puluhan tahun lah di Jakarta membangun Transjakarta. Masa hanya dikasih waktu cuma 7 tahun, yuk menikmati busway, yuk out gitu, selesai. Terus yang banyak sari bakti sana nggak asli papas-papas itu kemana tuh? Ada Pak. Ada Pak. Bisa jalan Pak. Saya kebetulan yang paling terakhir ini Pak dapat kompensasi koridor 910. Itu total bis yang disingkirkan dari ruas koridor busway itu hampir sekitar 400, tapi saya nanti datanya ada Pak. Itu langsung ditutup ya? Langsung ditutup, bagaimana kendaraannya dan sebagainya itu jual ke daerah kampung ke segala. Jadi semua operator yakin ini tidak akan selesai operator ini menjalankan tugasnya selama 7 tahun. Dan hari ini kenyataannya memang seperti itu. Sudah 3 bulan ini Pak, salah satu peserta lelang, kalau mobil saya sehat Pak, semuanya yang jatah kami. Benar. Semuanya silakan dicek di BLU. Sehat benar. Sehat semuanya. Ada subsidi. Ada satu motor tapi gara-gara salah cara produksi. Itu. Dari Bisa yang benar, tapi bukan salah saya Pak. Itu ya. Mana ada yang salah ngaku lah. Bukan. Asuransi nggak ya? Asuransi itu kan ininya Pak 70%. Ininya, tapi dianggap perusahaan nggak sampai itu Pak. Itu. Nah, karena harga lelang yang dia tawarkan itu 38% dari harga APS, semua operator berkeyakinan tidak akan sampai dia menjalankan amanah tersebut selama 7 tahun. Dan kenyataannya seperti itu. Dan sudah 3 tahun ini, sudah 3 bulan. Ini baru tahun kedua Pak sekarang ini. Baru tahun kedua sudah kemarin hari Kamis antara 20, 21, 22 dan puncaknya kemarin 25. Dan ini akan terus menambah Pak. Yang 25 bus yang tidak beroperasi. Iya, yang peserta lelang. Dari 59 kendaraan kalau tidak salah. Jadi Pak, tugas kami di koridor 910 Pak Yoga, Pak Wagub itu sangat berat. Karena mobil saya yang tersisa ini harus ngangkut penumpang 910 dengan tanpa Nah itu Pak tadi yang balik Pak Haji tadi, ini udah kejadian. Artinya ketika 50% dia harus ikutin yang existing, harus ikutin harga lelang, ya jadinya seperti itu. Itu sebenarnya dia ada titik lama. Kalau kata titik lama itu kita masih tempuh di luar kebiasaan luar negeri. Maksud segini Pak. Karena saya bilang bisa pakai standar IPDP. Itu kan standar IPDP. Sebenarnya sih kita malah ikutin. Ini Pak, ini juga balik lagi ke yang Somasi tadi Pak. Ini masalahnya juga pergub. Ini kan ada Undang-Undang 2009. Ini juga yang sekarang makin berat lagi itu. Jadi sebelum Undang-Undang 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu tuh belum ada bahwa harus lelang, terus juga harus pakai kontrak segala macam. Nah sekarang ini sejak ada undang-undang ini
itu harus lelang semuanya. Jadi semua angkutan umum ini harus diberikan konsesi tadi itu menggunakan. Itu alasan Pergub keluar karena undang-undang itu. Iya, salah satunya. Tapi perdanya belum ada. Perdanya belum ada. Nggak ada perdanya. Nah, tapi artinya dari undang-undang ini Ini saya tahu sejarahnya. Jadi tahu sejarahnya, saya dulu ada Pergub 123. Ya, 123 dulu. Tahun 2006. 2006. Itu yang tadi dikatakan Pak Atim tadi, ada pembagian antara 60 sama 40. Oke. Nah, ketika waktu itu ada dispute soal harga, lalu di teman-teman ya yang tadi sudah saya sebut itu mendorong ada perubahan Pergub ini. Nah, saya tidak tahu prosesnya, tiba-tiba muncul 173 hasilnya seperti itu tadi. Gitu loh, yang menghilangkan aspek kesejarahan apa itu. Jadi kelihatan pertimbangannya belum ada undang-undang Enggak, sebenarnya gini, kalau yang 123 ini yang dulu itu kan dari harganya itu masalah dari negosiasi untuk yang existing, dan satu lagi lelang. Nanti yang lelang, cuma nanti kalau lelang lebih rendah baru ikutin. Nah, akhirnya karena negosiasi. Negosiasi kembali. Harga yang dengan Pergub 123 langsung dikunci memang lelang duluan. Jadi ibaratnya gini Pak, tidak ada nanti potensial kerugian negara. Kan kalau ada dua harga beda kan jelas kan, wah ini nunjuk langsung atau negosiasi atau apa, tapi yang ini lebih rendah. Nah, ini maka ada kerugian negara di sini. Akhirnya lelang dulu, lalu Pak yang ini pasti akan ikutin harga yang lelang. Terus dasar pemikiran nggak dikasih kesempatan sistem baginya lagi apa? Nggak ada lagi sistem baginya itu kenapa? Dasar existing maksudnya. Ya. Pemikiran terus kota existing itu kenapa dihilangkan gitu Pak. Akhirnya setelah 7 tahun ke depan kan sudah mulai. Harusnya kan yang existing itu kan kalaupun ada lelang tetap aja ada dan ikut ngikuti punang lelang. Kalau dia rendah ya ikut juga. Iya. Kan lebih adil kan? Kalau Pergub 123 masih berlaku itu. Nggak ada itu pembatasan umurnya. Transjakarta yang kita keluar dari bus kota existing nggak ada. Dan izin prinsipnya itu ada Pak. Kalau sekali 5 tahun atau melakukan permajaan. Ketika reformasi terjadi di DPR itu butuh angkutan. Siapa yang maju itu? Kalau nggak salah Maya Saya Pak. Saya sendiri yang awal itu. Ini yang awal. Saya sendiri yang awal 250 kendaraan saya masuk ke Senayan mengevakuasi mahasiswa karena seluruh kendaraan TNI, Polri itu pasti akan hancur oleh mahasiswa. Akhirnya kita masuk dan dari Maesari saya sendiri Pak Dias yang mengendalikan langsung di tengah-tengah mahasiswa itu. Hanya kita evakuasi adik-adik kita mahasiswa pada saat itu Pak. Dan itu Pak sekitar hampir 100 kendaraan kita itu hancur atapnya. Dan itu dan setelah itu 5 hari kemudian dari Departemen Pertahanan datang ke kita mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Dan itu kita diminta oleh Pemprov Pak, kita itu untuk apa namanya? Diminta Kapolda, kita nggak ini. Kita diminta Pemprov untuk mengevakuasi melalui Kepala Dinas kalau nggak salah Pak Tias. Dan saya sendiri Pak di kantor mengendalikan, saya sendiri di lapangan memimpin apa namanya? Naik ke Senayan ya. Ini kan kesejarahan kata Pak Tias ini. Sejarah yang dihapus. Saya nggak ada urusan bisnis dengan mereka. Ada juga nggak tahu. Sepertinya. Enggak, saya pikir bisnisnya biasa aja. Saya ngerti gitu Pak. Ya, cuma kita mesti ketemukan sekarang gimana cara solusi ini kan. Banyak kendalanya Pak. Banyak protes. Iya, kalau kita keluar dari SPM, caranya kan nambah armada seperti ini kondisinya. Beli sudah tidak masalah, bapak-bapak bisa belikan. Setiap Kalau saat ada jaminan kelangsungan bisnis mereka ini. Kita utamakan kita. Enggak, berarti selama ini bisnis itu dihitung komponen mahal yang nutupin yang soal gas tadi. Di antaranya. Jadi masih bisa untung. Dan yang tidak masuk di dalam kontrak-kontrak adalah bayar polisi. Saya pikir gini Pak, soal ini Bapak tulis surat aja Pak ke Pak Buk soal Pergub itu. Itu ceritakan soal usulan tentang cari bahan bakar yang ramah lingkungan, minta rubah perda. Dia minta rubah perda itu sama Pergub itu.
Dan buat juga pernyataan bahwa kami sanggup mengadakan sendiri, tidak perlu pakai APBD sebenarnya. Betul. Setuju, Pak. Bikin. Ya kan? Ya. Nah, kalau soalnya nggak bisa, solusi yang susah. Kalau Euro 4 kan sudah tidak berasap, Pak Wagub. Nggak ada asap. Berasap, mobil saya berasap karena solarnya Euro 2, Pak. Jangan Euro, gas kita aja nggak bagus apalagi soal saya. Enggak, ke depan, Pak, ke depan. Nah, sekarang kan kita main bus Maesari Bakti, bus-bus ya ini aja akap, bus pariwisata. Apa ya mereka pakai Pertadex kan enggak juga. Enggak. Mereka kan pakai Pertamina biasa kan dia jalan-jalan aja tuh nggak ada sampai apa berasap masuk yang gimana. Tapi sekarang udah berjalan dan mereka kita nggak pernah otak-atik mereka. Nah kenapa nih kok untuk yang ini tiap hari 360.000 orang ngangkut? Kok kita kayak orang susah gitu loh. Apa namanya harus pakai ya gas yang pot-potan. Ya, karena kan ada perdanya. Itu dia tapi kan logikanya nggak masuk. Jadi kalau perda juga logika juga di situ semua mobil dinas DKI harus gas. Iya. Buktinya saya pakai solar. Pakai pertama kan tidak melanggar perda juga. Jadi gini, kalau buat pengusaha ini kembali pada pokok permasalahan kelangsungan, kelancaran usaha ini, jaminan usaha itu hanya masalah teknis, tapi pergubnya ini yang paling penting, jaminan kelangsungan apalagi existing itu Pak. Jadi ini mah saya mohon tolonglah ini karena ini kebenaran dan memang orang tua kita dulu yang berjuang dan kita hanya pelanjut saja yang sudah 30 tahun. Ya, kalau usia harga tertentu kita tidak berani. Kalau cuma ngikutin yang menang tender kan, tidak masalah. Jadi yang existing itu harus dihitung secara fair. Iya, dihitung kembali gitu aja. Iya, dihitung secara fair. Cuma saya ngerti kenapa Pak Gubernur keluarkan itu ya tahun 2010 ya. Ya itu karena mungkin masukan-masukannya lah. Karena waktu zaman Pak Sutioso juga Pergub 123 dulu kan, baru 123. Jadi ketika kita berjalan mau ikut gabung di Basra itu kita tidak tahu akan ada seperti ini, enggak. Setelah jalan jebret gitu. Jadi kayak dijebak, kayak dipancung gitu. Jebak. Dikriminalisasi. Kenapa sampai ada usulan supaya Jadi kita dulu ya sebentar Pak. Jadi kita mau bergabung karena kan dulu kan pemerintah kasarnya merayu, menjamin, memberikan kepastian kepada para pengusaha agar gabung dengan Busway. Iya, kalau nggak kan mati sendiri. Jalur khusus ini nggak jalur khusus. Dengan berjalan, tiba-tiba kok jeblok ada ini, jeblok dan kita selalu dipaksa sudah masuk dalam kerangka gitu. Ini Bapak kami tunggu suratnya Pak. Ya. Kalau ada masuk, bila perlu kopinya tembuskan ke saya, kasih kopinya lah. Nah ini udah selesai topik 1 Pak. Nah topik kedua Pak, ini bisa jadikan ya semacam wacana atau apapun terserah Bapak. Bapak kan pengusaha bus, Bapak lebih tahu biaya, susah payah semua Bapak tahu. Nah kita sama-sama percaya lah, toh jasa juga sudah banyak. Nah kami ingin Bapak hitung, yang tadi saya bilang tadi Pak. Jalur bus punya kami, harta punya kami. Bapak yang jalankan itu bus, Bapak tentukan tiket selama masuk akal. Tiketingnya tentu kami harapkan e-ticketing. Kenapa e-ticketing? Ini ada hubungan dengan subsidi kami. Jadi kami tidak mau nanti membayar Bapak berdasarkan saya telah mengangkut 1 juta penumpang, Anda bayar saya. Kalau itu tender Pak. Kalau itu langsung tender. Tapi kalau kami memberikan orang miskin tidak mampu untuk punya tiket bus yang e-money seperti Bank Mandiri, itu kami keluarkan dari sosial Pak. Sama seperti kami keluarkan bantuan operasional sekolah. Kasih kartu selesai. Nah jadi sekarang kita ini cuma wacana, ini Bapak pengalaman. Saya baru 3 tahun Bapak sudah main bus. Ya Bapak saya juga pengusaha bus dulu. Makanya saya ngerti sekali main bus, termasuk kondektor sama sopir tuh bisa kasih perempuan tuh pakai uang dari kira-kira begitu kan? Kira-kira kan dia beli rokok enak, rokoknya kan dulu gudang garam mahal kan, gitu di Samsung, itu semua tinggal ngambil dari kantongnya tuh beli, pokoknya mewah deh, makanya namanya kondektor. Sopir bus gemuk-gemuk sehat-sehat. Kita kan luar kota ya. Nah Bapak saya sampai pernah beli bus yang panjang sekali, sampai DRR AJN-nya ganti. Dulu kan mesti minta sogok menyogok gitu kan. Udah ganti kurang akur, nggak bisa jalan katanya.
Sama posisi ini. Ini kepanjangan kan? Akhirnya apa? Di sana nggak bisa motong lagi. Kirim pulang ke Jakarta, jual di Jakarta. Wah, mahal sekali. Kau nggak jalan. Gue dari kecil saya SMP udah lari-lari. Wah, bus. Bapak saya berpikir kan, wah ini kalau ada bus bagus ini bisa untung kan. Nah, jadi sekarang kita balik ke bapak. Ya kami harapkan tiketing itu bapak harus bikin sistem itu GPS harus ada. Kita memonitor bus bapak kemana. Itu urusan kami. Ya syaratnya ada GPS, terus ada e-tiketing juga gampang loh. Tinggal tempelin suruh alat ini siapa itu, Pak? Sponsor banyak kan. Bapak mau tarik tiket, mau uang cash apa urusan bapak lah. Oh yang dicolong juga uang bapak. Tapi dicolong juga uang kami. Kalau sekarang dicolong uang kami Pak. Karena kami sudah bayar bapak lunas. Ini pemikiran yang lebih beda saja. Nah lalu gimana tiketnya bapak? Bisa bapak tentukan 6.000 misalnya. Kami hitung masuk akal 6.000. Kami tinggal hitung. Kalau 6.000 satu orang pulang pergi 12.000 misalnya. Atau bapak bikin sistem sekali bayar tiket bapak, konsorsium ini kita bayar, buat gabung. Naik tiket kami 10.000 bebas naik sehari. Bayar 20.000. Kalau dia 25 hari kan misalnya ada sehari 10.000. Berarti kalau jajan 300.000. Nah sekarang UMP kita 2,2 juta. Berarti kalau orang itu saya kasih harga 2 juta, 200.000 untuk bensin kamu untuk ke park and ride lah, parkirin motor dia. Berarti saya cuma kurang 100.000. Nah 100.000 gimana? Saya tinggal cek orangnya betul nggak tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, ya sudah saya taruh di kartu itu Pak. Dia uang kami kirim ke kartu itu. Orang tua yang miskin juga itu. Dia bayar bapak sama aja bayar Pak. Cuma duitnya dari kami. Diimani gitu Pak. Nah kalau seperti itu kan saya juga subsidi. Tapi beda subsidinya Pak. Dulu subsidinya ke BLU, bayar bapak. Sekarang saya subsidi ke orang. Sama di sekolah. Nah saya mau terapkan sekolah swasta. BOP itu kasih ke anaknya. Dia yang pergi bayar sekolah. Kalau sekolahnya nggak betul, dia cari sekolah lain. Kalau sekarang tidak, uang kita ditaruh di sekolah itu. Sekolah bilang kurang, dia cas lagi sama si anak. Sekolahnya jelek, anak orang miskin ya nggak bisa bayar. Jadi kalau kita bisa kasih dia 500.000 Pak, coba si anak, dia punya 500.000 tiap bulan nih Pak. Dia cari sekolah kira-kira mana dong sekolah yang bagus yang tidak. Dia akan masuk. Sekarang tidak terkendali sekolah sama seperti bus. Jadi saya berpikir seperti itu. Bapak tetap jalan, jalur bus. Nanti Kopanya juga bisa pindah jalur. Kami juga yang kami rawat jalan juga kami kan yang rawat jalan selama ini. Kalau juga kami, ini bapak juga pikirkan itu. Polusi berapa? Dipaksakan begini, tingkat polusi kan lebih naik orang pindah ke mobil. Bapak solar, jumlah penumpang kalau dari pribadi mau pindah ke bapak, yang bus pakai solar, polusi bapak jumlahnya lebih dikit daripada polusinya mobil. Ya kan ini kan belum tentu bisa kita perdebatkan. Nah, jadi itu PR-nya bapak, tolong kasih saya hitung. Kalau model seperti itu bapak tertarik atau tidak? Kalau bapak tertarik, tiketnya berapa? Jadi kami nggak mau pusing Pak. Kita hitung Pak. Butuh waktu berapa? Ya butuh waktu berapa? Minggu depan. Minggu depan lah kita selesai. Enggak. SK Dirjen 2 minggu lah, 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Ya yang tetap existing untuk hidup lagi kan? Iya. Bapak juga bisa pasang iklan. Iya. Iklan baru bayar ke kami. Kan bapak bisa pakai perusahaan iklan untuk bus kita bisa cari iklan. Bapak hitung, kami tinggal hitung masuk akal atau tidak masuk akal harganya gitu. Tapi data operasionalnya tetap harus ada. Kami kontrol. GPS-nya berarti wajib Bapak harus pasang. Oh iya. Setiap visian baru nanti harus ada GPS. Jadi terus tetap standar. Masuk biaya Jadi ini kita dengan saya kira dengan idenya Pak Wagub ini kan sebenarnya kita mau memasuki suatu sistem atau suatu bisnis yang fair lah. Ya, Bapak tahu kan saya juga ngikutin dari awal. Dari jadi bahasa terakhir Pak nggak pernah fair di dalam bisnis. Oh iya.
Karena ada permainan di situ, Pak. Kita sama-sama tahu pengusaha juga cari celah, Bila perlu, pejabat Pak, juga cari celah. pihak ketiga kita undang yang fair menghitung, no problem. Sama-sama. Kalau soal harga, tentu kami akan pakai audit lihat Oh, iya. sistem. Kan? Sistem yang Kita akan lihat Iya. harganya berapa, masuk akal atau tidak. Terus kondisi bus ada syaratnya, Iya. kursi Speknya. pecah ya tentu tidak bisa. Speknya. Pegangan copot tentu tidak Iya. bisa. Soal berapa SPM, tahun ya. kita mesti putuskan. Misalnya bus sudah 6 tahun, 7 tahun mesti Remaja. peremajaan. Jadi semua ada dasarnya. Nah, dengan dasar hitung seperti itulah kita bisa dapatkan tentu harga yang sesungguhnya. Dan tentu transportasi massal harus kami subsidi. Tapi subsidinya bukan ke bapak-bapak perusahaan, subsidi ke orang yang tidak mampu. Coba bayangin Pak, misalnya ketika seorang yang naik mobil pribadi karena dia macet, dia lihat Transjakarta sudah membaik, dia pindah. 3.500. Berarti kami juga membayar uang dia misalnya. Misalnya, Kalau sekarang ini. apakah adil? Sama seperti sekarang orang bilang kan tidak adil, orang kaya juga pakai premium subsidi. Nah kita kan membuat betul-betul premium di Jakarta ini tidak ada. Soal subsidi hanya untuk bus transportasi umum. Mantap. Seperti itu misalnya gitu kan? Ya kita bilang apa pusat. Semua mobil tidak ada. Kalau anda tidak mampu beli solar yang mahal, yang naik bus dong. Kamu belagu banget sih udah kakak punya duit kok. Iya. Nah tapi busnya mesti nyaman. Nah itu yang konsep itu yang harus ada. Jadi subsidi tetap dimanapun transportasi subsidi. Jadi pekerjaan subsidinya berbeda. Kalau sekarang apa? Pertamina juga disubsidi dari APBN. Yang nikmatin tidak jelas. Transjakarta juga kami subsidi. Tapi rakyat tidak pernah menikmati. Sama seperti sekolah, kita subsidi semua sekolah. Rakyat tetap dipoloti. Uang masuk segala macam. Terus kita balik, lebih baik saya kasih uang ke rakyat. Kamu pilih deh, masing-masing deh kendaraan mana yang kamu suka deh. Ya kita bikin guideline, Anda nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli motor. Kalau beli motor ini kamu mahal, karena motor pun mesti isi Pertamax. Ya kan? Kalau motor mau Pertamax, ya Anda harus irit. Cara iritnya bagaimana Pertamax? Ya saya nggak boleh payah pergi kerja, saya harus dari rumah ke tempat parkir yang terdekat, Pak Endrai tadi yang terdekat. Langsung saya naik Transjakarta di situ. Naiknya sistem ya, udah beli tiket ya 1 hari ya kamu keliling aja lah, semau kamu deh. Terus kalau mau langganan bulanan bisa lebih murah. Terus DKI bisa kasih sponsor, yang langganan bulanan dikasih free masuk Ancol, asal naik bus di hari biasa misalnya. Kalau orang tertarik kan, buat kami kan tidak masalah. Kalau Anda datang ke Ancol itu hari biasa juga sepi. Atau ke kebun binatang Ragunan gratis kalau Anda punya tiket beli yang bulanan. Atau naik ke Monas gratis di hari biasa yang bukan akhir pekan. Tuh kami juga buka asli semua jalan, museum kami juga jalan, semua jalan. Kebun binatang, Taman Ancol semua jalan misalnya. Nah itu yang kita berpikir ke arah situ. Karena kalau saya lihat kalau dipaksakan lagi ini Pak, tidak akan pernah selesai urusan transportasi kita di DKI. Tapi sekali lagi memang itu harus punya jiwa yang artinya fairness. Iya. Setuju. Nggak, makanya paling fairness dikembalikan seperti bisnis bapak mula-mula. Soal trayek semua tuh adil. Kalau bapak jelek ya kita coret. Jadi biarkan lama-lama yang baik, ini tidak ada sokok menyokok kepada trayek. Sekarang ini milik kita Sekarang sudah ada konsorsium. Ya sudah, itu buat perjanjian. Kalau bapak mau mengoperasikan, kami berhak mengambil alih pengoperasian. Kalau ada keuntungan baru kembali kepada bapak. Buat perjanjian, baru fair kan Pak? Ya bapak nggak bisa kancam saya juga, nggak bisa intimidasi saya. Jadi kalau bapak menyatakan rugi, tidak mau beroperasi, mogok, maka kami akan ambil alih untuk operasi. Sopirnya dari mana? Kami kerjasama dengan TNI dan Polri. Kami akan ambil alih paksa mobil bapak, bukan dibuat kami. Kami akan operasikan. Lalu biaya setelah kami hitung-hitung, baru akan kami kembalikan kepada bapak. Nah, seperti itu gitu konsepnya. Jadi tidak ada kekhawatiran bapak bisa kerjain kami untuk bobok rame-rame dengan harga yang tinggi. Kalau kami merasa harga itu tidak sesuai, terlalu tinggi, itu buat pasar perjanjian. Kami akan mengambil alih pengoperasian.
Dan silakan taruh manajemen Anda, kami buktikan bahwa ini bisa Dengan harga segitu. dengan harga segitu gitu. Kami yang kerjasama dengan tentara punya Polri misalnya, kalau terpaksa darurat, ya kan nggak semua pengusaha seperti itu. Kalau sama-sama fair, kalau dulu kan mungkin susah, gubernur lagi gubernur, saya nggak ngerti lah gimana kan. Kalau sekarang kan bebas senjata, tapi saya bilang mau kau pajak, ngapain Anda demo? Bikin macet kita semua. Itu mau sampaikan sesuatu datang, ini mau makan di siang juga membuka. Ini ngapain sih mau demo? Tujuan demo berapa ribu tuh 30 masuk dia ngomong sama saya. Bebek Anda datang ke saya ngomong maunya apa? Itu bicara yang adil, yang fair. Kita sama-sama orang dagang kan, yang fair aja. Ya ini Pak Wagub nih, mohon maaf nih, mohon izin Pak Aden. Ini kan nanti kita bikin surat, kan ada proses. Sementara kita berperkara di MA kan jalan terus. Jalan terus. Maksud saya gini Pak, sebetulnya kita malu Pak berperkara dengan gubernur. Malu, susah malu Pak, malu. Warga berperkara terus malu. Cuman karena sudah disurati berkali-kali tidak ditanggapi kita bilang. Maksudnya kami juga malu kalau kami kalah harus ubah. Lebih baik kami ubah dulu sebelum kalah. Jadi santai aja Pak. Maksudnya gini Pak. Maksud saya agak kami ini pelayan Pak. Jadi Bapak jangan berpandangan kalau seperti tadi kan seolah-olah kami kan di atas Bapak. Sebetulnya posisi kami itu kami di bawah Bapak. Warga. Sebagai warga loh. Nah sebagai Transjakarta operator pun bukan atas bawah loh. Kita sejajar. Equal Pak. Kita mitra. Jadi kalau dalam hal ini kami kalah sama Bapak Pak. Sebagai warga kami di bawah Bapak. Sebagai bisnis sejajar Pak. Jadi kapan kami di atasnya Pak? Gitu kan. Jadi Pak Wagub, agak di hold sedikit yang ke MA, kita berproses dulu kan bisa Pak, saya sambil menunggu. Kan malu Pak kalau ada kalah menang, masa kalah menang sama gubernurnya. Bapak masukkan, kami kan diskusi, kan tergantung Pak Gubernur. Ya kalau Pak Gubernur merasa ini semua oke, kami akan ubah. Pergub kan gampang Pak, ubah. Jadi kalau Pak Gubernur merasa bahwa ini mesti tunggu putusan MA berubah, ya kita tunggu. Misalnya. Iya kan? Tadi kan Pak Wagub kan sudah lontarkan idenya itu. Coba Pak Syarli ajukan usulan lebih konkret. Ini ide yang paling cepat Pak. Setuju Pak. Jadi artinya gitu Pak, kasarnya Pak ya. Kalau cara ini datang Pak, ini kita akal-akalan. Saya direkam saya nggak peduli Pak. Saya mau begini, ini akal-akalan gini Pak. Kita kan terikat perda. Transjakarta mesti gas. Segala macam lah itu. Fakta kan busnya kan kurang Pak. Busnya kan kurang nih Pak. Penumpang marah-marah kan? Ya sudah, kita bikin tandingan Pak. Tandingan yang sudah konsorsium existing ini, Bapak beli bus sendiri, beli bus solar, misalnya gitu loh Pak. Bapak tarik tiket sendiri, Bapak masuk aja ke dalam jalur saya. Nggak ada kan perda mengatur Bapak nggak boleh pakai jalur saya. Lagi itu jalur punya pusat kok, bukan punya DKI. Itu jalur busway itu bukan punya DKI. Sebagian gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kenapa tidak boleh? Misalnya lakukan seperti itu. Bapak tinggal tambah bus, ikutin jalur itu. Sudah bus Transjakarta. Tarik tiket sendiri ya? Tarik tiket sendiri. Yang masuk ke sini harus bayar tiket. Sistemnya. Nah sistemnya apa? Itu tadi saya minta Bapak GPS dan harus tap pakai e-money. Iya betul. Jadi jelas dapat uangnya. Ya Bapak nggak bisa bohongin saya juga, bisa hitung-hitungan. Bisa-bisa lama-lama busway yang kita tutup, Transjakarta kita tutup. Balik ke seperti ini. Tapi Kopa aja juga berhak masuk Pak. Dia juga tarik tiket seperti itu. Tapi bukan berarti trayek milik Bapak, bukan? Bukan ya. Selama Bapak efisien dipakai masyarakat, kita dulu gitu loh. Ya enggak? Jadi sekarang ini saya bisnis. Balik lagi seperti dulu Pak. Cuma sekarang bedanya Bapak disediakan jalur sendiri. Berarti kan dulu kan di sebelah kiri jalurnya, sekarang Bapak jalurnya di tengah. Lebih enak Pak. Jadi Bapak juga, saya juga nggak mau saling sungguhan, saling curiga, saling tipu di antara kita. Tidak ada dusta antara kita Pak. Nah, nggak ada dusta antara kita. Bapak tinggal hitung-hitungan kok Pak, siapa yang efisien jalan tidak efisien. Nah itu ide terbaru yang kami pikirkan supaya jumlah bus tercapai. Itu Pak ya. Kalau nggak bisa. Bapak bisa beli sendiri kan? Bisa.
Sangat bisa. Bapak perintahkan sekarang Pak Adi tambah 200 katanya, besok jadi harus ada Pak. Kalau 200 udah 1000. APBD nggak keluar Pak, APBD nggak keluar. Setahun Pak 1000 unit Pak. Iya. Langsung 1000 ya? Iya, 1000 Pak. APBD setahun itu Pak. Itu Pak sebenarnya kalau anggaran, kalau mereka yang beli bus ini kan nggak harus pakai lelang, itu juga nggak. Makanya sekarang kalau mau lelang ribut-ribut sama itu, kita tinggal gubernur keluarkan izin existing yang punya bikin bus sendiri lewat di jalur busway. Lelang juga disetting. Bapak hitungnya tiket berapa? Iya betul. Terus hitung tiket berapa Pak? Misalnya sekarang busway 3.500, Bapak 6.000. Saya berani taruhan orang naik 6.000 Pak, asal kosong. Betul Pak? Iya. Ya sudah, Bapak 6.000 seperti Kopami Kopaja, kenapa tidak boleh? Iya. Boleh kan? Nah kita tinggal hitung-hitungan lah, populasi yang kita hitung-hitungan. Jadi nanti bersaing sehat. Kalau memang Bapak. Jadi Bapak diadu sama Transjakarta, lihat siapa yang lebih baik. Nah kalau tidak beres, Bapak langsung bilang kita sama kami, Pak, ini Transjakarta kami ubah kayak begini aja deh Pak. Masyarakat naik 6.000 juga tidak keberatan, ya 3,5. Asal dia naiknya enak. Dan pasti Pak. Nggak pasti kan? Tapi ada pasal yang ditulis begitu Pak. Kalau Bapak tidak mau operasikan, kami berhak ambil alih. Ya, buat pernyataan itu. Bukan diambil milik ya. Kami operasikan, nanti kalau ada untung, kalau rugi, ya Bapak harus dihitung nyusutnya itu. Itu fair dong Pak. Sehingga Bapak harus jalankan. Kalau kami disandera Bapak, Bapak bisa menyandera kami seenaknya. Hari ini nggak mau jalan, mau apa kamu? Baca kami gitu loh. Capek gitu Pak. Kami udah ngalah tidak membangun armada, Bapak yang bangun jadi besar, tapi jangan makan kami gitu Pak. Kita mesti fair di situ aja. Puluhan miliar Pak. Tapi saya ya kan Bapak kan di situ kisahnya lewatin lubang hidungnya pejabat. Itu Bapak saya selalu bilang. Nah kita ngerti kondisi ini. Tapi sekarang Bapak bersyukur kan, gubernur, wakil gubernur kan tidak minta apa-apa punya dari rakyat. Kami hanya minta kasih kami kesempatan kerja sebaik mungkin. Wujudkan Jakarta baru. Jadi kalau ada hambatan apapun di bawah, Bapak kasih tahu kami. Kita jangan khawatir Pak. Kecuali Bapak yang pemain mau untung dari nipu-menipu ya susah. Tapi saya yakin kalau dia tonton Simplen punya bisnis plan Pak. Biasa itu kalau soal main pun terpaksa main punya Pak. Main kayu tuh. Terpaksa. Tapi kamu pasti lebih suka memilih yang main betul. Betul. Bapak pasti lebih suka main yang betul, Pak. Saya pasti nggak suka makan uang yang benar gitu, Pak. Cuma kalau kami maksa, Pak, gimana? Bapak juga mikir daripada tutup lebih baik mudaratnya. Seperti itu Pak. Mana mungkin non pejabat kan? Masa mau jadi bangkrut? Usaha saya dari sekian puluh tahun. Pokoknya Pak Gaguk udah tahu semua dah. Saya pengusaha. Kontrak terpaksa ditandatangan karena 3 bulan dari bayar. Saya semua Makanya saya pengusaha, saya ngerti Pak. Oke, saya ke sini. Enggak, ini dia aja, saya nggak usah hadir di sini lagi. Ini ke situ saya nggak usah hadir lagi. Kami rapatnya terlalu padat Pak. Ini sudah masuk aja di ruangan saya. Di ruangan saya nih. Cukup tarik kursi. Karena mau di ruang sana. Ya Pak, jadi kita tunggu itu Pak ya. Baik Pak, jadi ini. Soal kajian itu Bapak hitung Pak. Kalau oke, Bapak kalau mau oke gini Pak. Kalau Bapak mau lebih iseng lagi Pak, Bapak juga bikin surat ke gubernur. Ya pasti. Minta Pak Gubernur, kami mau karena bus tidak cukup, kami mau hidupkan lagi kembali trayek existing kami. Dengan konsorsium, tapi tetap di jalur busway. Siap. Dan kami janji akan melakukan sistem GPS, sistem e-ticketing tanpa uang cash. Kalau ada uang cash, ya kami bersedia disita mobil kami misalnya gitu kan. Nah terus tulis itu, kalau kami tidak mengoperasikan dengan alasan segala macam, kami bersedia dioperasikan oleh Pemda dengan hitungan biaya seperti itu. Dan tentu harga tiket kita mengikuti harga pasar. Misalnya Kopami, Kopaja berapa ya kita hitung. Bapak tinggal hitung lah. 6.000 aja 5.000 udah untung kok. Udah impas lah 5.000. Harga bus segitu ya. Jadi kalau kita lihat survei Pak, orang bilang gini, kalau yang mampu yang naik mobil turun ya, 10.000 pun saya rela bayar itu Mas.
Asal dia 3-5 menit. Pada macet-macet. Itu Pak. Itulah idenya Pak. Kalau tadi bagaimana? Nanti yang untuk orang tidak mampu. Tidak mampu kamu tunggu yang Transjakarta kan? 3.500. Kira-kira begitu aja Pak. Iya. Ya kita nggak ada ribut. Anda mau pilih. Ada pilihan. Ngapain kita bikin adanya untuk take over? Ya, menyalip punya lokasi. Ya. Kalau nggak mesti dorong dia jalan, nggak boleh. Ditekan dia dorong. Kemarin fatalnya kan seperti ini Pak, ketika rute existing ini busway jalan, bis kotanya yang kebetulan berdampingan dengan busway langsung harus masuk kanan. Nah, itu seharusnya berikan pilihan kepada masyarakat dalam bertransportasi, sehingga 400 unit kurang lebih dihapus, tidak boleh dioperasikan, diganti cuma dengan 100 kendaraan busway. Makanya betul, makanya Pak, kita lihat survei 70% lebih yang naiknya tetap orang bus. Bukan orang yang beralih, kan nggak cukup. Kan beralih aja. Nah sekarang kita tawarkan teman satu, bukan ini tawar wacana ya. Kan yang tentukan Pak Gubernur, saya cuma bilang Pak, kembalikan konsep seperti Bapak. Kalau seperti itu seperti apa? Tapi bedanya bukan pakai 2 jalur. Jadi bus Bapak yang dulu existing sekarang berubah di jalur busway juga. Ya kita adu antara Transjakarta dengan. Tapi mungkin ini juga Pak, untuk jangka cepatnya di Transjakarta sendiri kan. Ini kan juga Dinas Perhubungan mau melakukan juga bus. Nah, sementara kalau seandainya investasi dari operator, nanti kita lagi investasi operator yang menginvest atau apa, ini kan sebenarnya juga bisa. Dan memang kenyataannya bisa lebih cepat juga karena kalau makanya kan laporan di saya kira mungkin untuk pembelian bis-bis yang seperti dengan lelang-lelang Dinas Perhubungan ini sebaiknya di stop. Karena apa tuh? Saya tinggal itu. Saya mohon maaf ya. Nggak fair. Ini kan tahu persis ya bis mana yang layak di jalan. Ini yang layak aja dibeli. Pak, kalau boleh Bapak juga tulis surat itu ke kami. Iya, Pak. Kasih tahu. Menurut kami tidak perlu lelang-lelang ini buang uang. Settingan Yang sekarang ini ya Pak, yang koridor 12 itu WCI mesinnya. Tapi pertimbangannya Bapak sampaikan. Kami sanggup adakan. Iya. Ekonomi teknis juga saya bisa pertimbangkan, bisa perhitungkan. Masalah kan gas. Karena masalahnya sekarang sudah dibeli, mau tidak mau dipakai. Tapi bagaimana untuk tahun 2013 kan ada juga karena Saya udah mudah lagi kalau sampai yang maksud saya silakan saja Transjakarta mau nambah sekarang. Kita sudah tahu kondisi gas masalah, Pak juga tidak cukup. Kita butuh 1.000 lebih hitungannya Pak. Mohon izin Pak dulu Pak, kenapa sampai Pemda beli bis? Terus terang waktu itu, kami ada masalah antara kami dengan Transjakarta. Saya dengar waktu itu. Kemudian dia mau mogok, bukan mogok masalahnya. Kita kan harus menurut apa yang kurang lebih kita tidak perhitungkan merugikan. Setelah itu informasinya salah. Iya. Makanya akhirnya pemikiran takut operator itu boykot. Lebih baik kita punya sendiri. Jadi begini, tidak kan Bapak sepakat, Bapak kan juga kan pengusaha, tidak mungkinlah pengusaha itu berbuat sesuatu kalau tidak sangat mendesak dirugikan. Nah itu intinya. Jadi bohong besar kalau ada bohong Pak itu mah. Penguasa nggak ada itu. Saya sudah jawab. Itu kan mudah sekali. Mereka beli kota boykot bikin perjanjian. Kalau kamu boykot, saya ambil alih pengoperasian. Sederhana kan. Terus pepatah Tiongkok kuno bilang gini, orang miskin jangan lawan orang kaya. Pasti kalah. Orang kaya jangan nantang pejabat, pasti bangkrut. Jadi kalau orang pengusaha yang kaya tuh kau pintar nggak mungkin lawan pejabat kok. Betul nggak? Kecuali udah kepepet. Nah, saya ini mau udah kepepet maka jadi pejabat. Karena pengusaha lawan pejabat bangkrut kan. Makanya bapak saya bilang kalau lu suka berantem sama pejabat, lu jadi pejabat. Nah, itulah saya sebenarnya gitu. Jadi saya ngerti sekali teori itu, tidak mungkin. Jadi saya pun tidak suka jadi pejabat. Pagi siang malam di sini habis waktu nggak ada Sabtu nggak ada Minggu. Pak enak jadi pengusaha, kaya tiap-tiap mau kemana pun nggak ada izin. Cuma masanya nggak bisa lawan pejabat tadi. Dan saya nggak bisa bantu orang miskin terlalu banyak. 1 miliar cuma 2.000 orang 500.000 habis. Jadi ini tertarik sebenarnya. Jadi saya juga takut. Jadi kan masukan-masukan dari
di setempat itu Bapak tuh nggak fair juga, maka perlu diluruskan. Nah, sekarang saya udah ngerti, makanya saya bisa keluarkan satu pasal itu buat nyangga. Dia sudah dari pertama saya sudah bilang, makanya saya hubungin Pak Tias tuh gitu. Pak Tias, saya bilang ngapain kita beli bus? Kalau sampai ada orang yang takut boikot pun, saya tambahkan satu pasar perjanjian. Kalau Anda boikot, saya ambil alih operasinya. Jadi Pak Yoga, sekarang saya mengoperasikan bis Pemprov, ya. Mitra saya di koridor yang sama juga. Itu kan tidak menjamin saya tidak mogok, Pak. Yang funded nggak usah. Rusak itu. Tidak menjamin saya tidak mogok kan, walaupun itu kendaraan Pemprov. Iya. Nah, jadi kalau umpamanya investasi Pemprov hanya untuk menghindari ancaman mogok, itu terlalu artifisial. Cukup satu pasal tadi. Saya sudah ngerti lah. Kalau saya yang beli kan, mungkin dapat sesuatu ke bapak yang beli nggak kasih saya. Itu yang terakhir itu Pak. Ini berat kesana Pak. Saya ngerti Pak. Bapak pengen aja. Udahlah. Auto 2000 ada jual Toyota Land Cruiser 1,45 M dengan kompas semua bahasa Indonesia lengkap seluruh Indonesia. Sama. Diskonnya nggak ada. Ini sengaja tender beli dari Inggris. Land Cruiser cuma dibuat velgnya lebih gede dikit supaya nggak ada pas yang standar. 1,85 M. Itulah Pemda. Padahal kita kalau beli mobil tinggal SPK asal di ATM tinggal beli Pak. Asal di modal 10% nggak usah tender. Maunya bikin paket tender. Yang mana ada mau beli Daihatsu sama Suzuki sama BMW sama Toyota satu dealer kan tidak ada. Tidak ada ATPM. ATPM itu cuma satu, agen tunggal, agen tunggal. Tinggal merek. Nah kalau digabung gitu nggak bisa kan? Saya tender. Gitu. Itu yang buat kita jadi aturan main itu kepada loh. Harus ada. Fair lah, fair aja. Tidak lama punya penumpang. Bapak apa sekarang nggak tahu bahwa maksimal sebenarnya 85 yang dimiliki 20 kami 100 lebih orang yang rusak. Jadi maksudnya itu Bapak hitung kalau 85 orang maksimum, Bapak nggak perlu batas Pak. Kan saya sekolah naik itu Pak. Itu kan namanya cepat terbatas ya. Itu rencana batas Pak. Jadi inti itu tiketnya mahal, tidak ada yang berdiri dulu kan begitu Pak. Waktu diizinkan itu Pak. Awalnya saya kuliah tuh naik batas Pak. Waktu S2 Pak. Tapi faktanya apa batas? Berdiri Pak. Setengah mati Pak. Nah maksud saya, Bapak juga masih fair. Kalau hitungan karcisnya adalah tidak berdiri, ketika sudah ada berdiri, kami akan paksa Bapak tambah unit. Itu maksud saya gitu. Dia tidak boleh seperti dulu. Biarin aja lah. Yang berdiri kan, makanya Bapak udah hitung lebih rugi Pak. Bapak maksudnya, enggak Bapak ruginya dikit, kami lebih banyak Pak. Kenapa? Jalan kami hancur. Mobil rusak. Jalan kami hancur. Jadi sekarang kita masih tegas. Kan sekarang masih musuhan sama diskotek. Kalau mobil Bapak jalan sendiri Pak. Begitu kalau bilang hitungan penumpang lebih Pak, kami tahan mobil Bapak. Iya Pak. Setuju? Fair dong? Iya. Kami tahan. Jadi disukarnya kan tahan mobil Bapak. Malah lebih senang kan? Kita tahan. Berarti jumlah penumpang lebih. Tapi pakai alarm. Ya kami akan paksa Bapak tambah. Jadi itu fair kan. Terus Bapak mesti 3 sumbu busnya loh Pak, supaya tonnase tidak rusak kan. Iya. BBG. Bus sekarang 2 sumbu ya. 2 sumbu enggak, selanjutnya harus 3 sumbu. 3 sumbu jadi pembagiannya lebih rata. Pokoknya intinya excellence-nya nggak boleh lebih dari 8,00 ton. Tidak boleh lebih. Itu ada hitungannya kok Pak. Saya lihat kajiannya itu. Kita pakai SK-nya Dirjen Darat aja nanti Pak. Iya. Itu pasti dari sana kok. Itu dari sana. Dari sana dasarnya nanti. Itu buat bus berapa lama Bapak bisa siap? Bisa 1000 unit Bapak bisa siap berapa? Import atau lokal? Ya Hino atau Mercy. Bisa Pak. Enggak, saya nggak mau tahu Pak. Maksud saya pada tahun depan saya mau punya 1000 bus Dari mana di jalur busway. Total 15 koridor busway nambah 1000. Kalau solar sih bisa beli lokal lagi. Cukup lokal mampu bikin. Hino kalau kelas sore sih lokal Pak.
Kalau Bisa. prosesnya lokal import. Tinggal sasisnya aja, mesin. Engine kan sebenarnya kalau kayak Sasis ya import yang 3 sumbu. Kalau Hino sih ya Pak, mungkin Hino ya Pak. Bisa. Bisa 1000. Mercy. Pakai kartu apa sih belum ya? Lupa lah. Kami nggak ada nih. Ya, Pak.